Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi kembali dalam mata kuliah LKNB konvensional, di mana kami akan membahas tentang lembaga keuangan mikro, khususnya kepada koperasi simpan pinjam. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nama saya Nurdiana Khalida, NIM terakhir 009. Pemateri kedua yaitu Zahratul Kamelia. Kemudian pemateri ketiga adalah Yuliati dan yang terakhir adalah Mbak Imamatus Solihah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian koperasi dan juga jenis-jenis koperasi. Pengertian koperasi sendiri itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama dan ingin mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia itu sendiri adalah Bung Hatta yang sampai saat ini masih dikenal dengan Bapak Koperasi, dan juga payung hukum atau badan hukum koperasi itu sendiri adalah perkoperasian. Kami di sini akan berfokus tentang koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam itu adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Artinya koperasi ini menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat yang menjadi anggotanya. Salah satu tujuan koperasi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para anggota koperasi tersebut. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi itu memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Nah, dari situlah ada berbagai macam jenis koperasi. Yang pertama itu adalah koperasi produksi. Dalam koperasi ini diutamakan diberikan kepada anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri saja. Artinya koperasi ini koperasi ini bergerak di bidang produksi. Anggotanya menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk membuat atau menghasilkan barang dan jasa untuk diproduksi seperti kayak pertanian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada koperasi konsumsi. Dalam kegiatan usahanya ini menyediakan kebutuhan barang-barang pokok seperti sandang, papan, dan pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini biasanya banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan kebutuhan bagi para anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Artinya koperasi ini melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi ini biasanya sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan biaya murah tentunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan koperasi simpan pinjam. Keuntungan dari koperasi itu adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan, maka akan memperbesar keuntungan koperasi tersebut. Di samping itu, keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian, keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman. Misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga. Pembagian keuntungan di dalam koperasi simpan pinjam ini diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai di dalam melakukan kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu periode.
Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya keuntungan koperasi itu ada 3. Yang pertama adalah biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam. Yang kedua adalah biaya administrasi setiap kali transaksi. Yang ketiga adalah hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menciptakan inovasi produk. Kunci lain dari sebuah kesuksesan perusahaan dan koperasi adalah manajemen strategi yang berorientasi pada keunggulan produknya. Perusahaan koperasi menerapkan manajemen strategi berorientasi pada keunggulan produk, selalu mengembangkan produk-produknya dengan kualitas tinggi dan satu langkah di depan dibanding pesaingnya. Produk utama yang ada di dalam koperasi simpan pinjam ini adalah simpanan dan pinjaman, di mana simpanan dan pinjaman tersebut dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah koperasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketatnya persaingan usaha mendorong setiap perusahaan atau koperasi harus melakukan berbagai inovasi, baik inovasi produk, proses, maupun administrasi. Inovasi yang dilakukan harus dikolaborasikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan atau koperasi dapat menjadi daya tarik oleh konsumen atau nasabahnya, karena kebutuhan manusia yang semakin tinggi diimbangi oleh kebutuhan yang tersedia, di mana pemenuhan kebutuhan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya Imamati Solihah akan melanjutkan penjelasan yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya tadi, yaitu tentang perkembangan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator apa saja sih indikator yang terdapat pada koperasi simpan pinjam? Yang pertama itu ialah jumlah lembaga. Yang kedua itu jumlah anggota, dan yang ketiga itu volume usaha, dan yang terakhir itu modal. Atas dasar indikator yang 4 tadi sudah dijelaskan sama saya tadi, itu dapat dikatakan bahwa koperasi simpan pinjam dapat berkembang, telah berkembang sesuai dengan kebutuhan anggota akan jasa keuangan koperasi simpan pinjam tadi. Yang selanjutnya yaitu eksistensi koperasi simpan pinjam. Eksistensi koperasi simpan pinjam ini akan terjamin apabila kinerja usaha ditunjukkan oleh pertumbuhan usaha yang signifikan dan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang baik dari perusahaan koperasi simpan pinjam tadi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.